Sekarang kalau ada suami telah menolak kepada istri yang keadaan hamil, kemudian sebelum melahirkan masih dalam iddah, dia rujuk. Kemudian sebelum melahirkan tolak lagi. Sebelum melahirkan tolak lagi. Dan dia tidak diaku baik itu diwati atau belum. Ini dengan melahirkan ini habis iddahnya. Walaupun hamilnya ini kan terjadi pada pernikahan yang sebelum rujuk gitu loh. Kenapa? Karena dengan rujuk ini sudah kembali kepada nol lagi. Dari awal lagi gitu loh. Paham? Walau tolak walamun nolak sopo murojik lanang yang rujuk. Ini kedulinan ya piye? Qoblal wat'i dalam sadurunge wat'i. Ya ini permasalahannya bermacam-macam kalau disinetronkan. Mungkin ketika dia nikah kemudian sangat bahagia terus tahu hamil dan ada keserongan, kesalahpahaman, akhirnya ditolak. Setelahnya ditolak, penuh penyesalan, berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Wong salah kok diperbaiki, untuk tidak mengulang lagi, akhirnya rujuk. Setelahnya rujuk, baik itu diwati atau belum diwati, sebelum melahirkannya, sebelum lahir lah kok terjadi kambuh lagi, salingkuh. Engkau salingkuh, aku balas. Akhirnya tolak lagi. Nah ini dengan adanya melahirkan sudah habis iddahnya, walaupun hamilnya ini hamil terjadi sebelum rujuk, walaupun setelah rujuk ini diwati, karena tidak bisa rujuk ini dihukumi nikah. Ya kembali kepada pangkuan yang pertama, loh. Walau tolak walamun nolak sapa lanang ing wadon qoblal wat'i ing qodot maka dadi entek apa iddah iddah wadon bi kelawan wat'i. Kalau lanang menolak sebelum melahirkan, maka iddahnya wanita yang hamil tadi habis dengan cara melahirkan. Wa in wati'a, senajan satu tubuh, senajan wati ini senajan satu tubuh sopo murojek lanang yang rujuk tadi. Kenapa li telakil ayati? Karena mutlaki ayat wa ulatul akhmali ajaluhun ayadukna ajaluhunna. Walau nakah lamun nikah sapa lanang muqtadatahu ing wadon kang den idahi lanang sumawati iki gak rujuk. Beda kasusnya dengan di atas. Misalnya dia menolak seorang wanita hail atau hamil sebelum habis iddahnya, berarti belum melahirkan, ia nikah lagi, ia akati baru lagi, tidak rujuk, akad baru. Beda. Kalau rujuk tadi kan mengembalikan pada roda yang pertama. Ini enggak, ini nikah lagi. Lah dalam nikah sumawati mongko nuli waati sapa muktadah. Sama nuli waati. Aku apa sih Zaud satu tubuh ing muktadah. Summa tolako mari diwati kok tolak.
Istaknafa istaknafat mongko ngawiti sapa muktadah iddatan ing iddah li ajil wati karena diwati tadi malih mengulangi lagi. Tidak habis dengan iddah dengan melahirkan. Mengulangi lagi. Wah. Wadakolalan mancing cuman jadi mulai lagi wadakola berarti kalau hamil melahirkan tidak dengan melahirkan berarti harus dengan melahirkan itu dihitung persucian sian karena mengulangi lagi. Wadakolalan mancing via ing dalem iddah apa al-baqiyah minal iddah al-baqiyah bikoti kang keri kang dingin. Kenapa? Li'annahumma karena temen-temen iddah luru iddah dari pertama yang berhenti karena dinikah iddah pertama yang berhenti dengan dinikah dan iddah yang dimulai lagi iku liwakidin kedewang siji. Walau tolak lamun nolak sapa lanang qoblal wati ing dalam sadurunge wati banat mongko nerusna sapa wadon alama ing atase iddah sabaka kang wis dingin apa minal iddah. Tapi kalau sebelum diwati kok ternyata ditolak lagi. Jadi ini kawin. Selain rujuk, bedanya tadi itu. Andai kata dia itu hail, wanita yang tidak dalam hamil, ditolak sebelum habis iddahnya, dirujuk. Baik dalam rujuknya itu disetujui atau tidak, ini tetap dia akan mengulangi iddah lagi. Istaknafat mulai iddah lagi karena dia ketika sudah rujuk tadi kembali kepada yang nol, baik diwati atau tidak. Ini tidak, iddahnya yang pertama sudah habis, berarti sudah dihukumi suami istri, sehingga ketika dia nolak maka akan mengulangi iddah dan tidak ada iddah double. Tapi kalau dikawini, ketika punya istri ditolak dalam waktu iddah, ia nikahi lagi. Bamban dari pertama ada wali, ada saksi. Kalau di sini sudah diwati, kemudian ditolak, maka ada dua iddah. Berarti bagaimana? Iddah ya langsung mulai iddah yang kedua, iddah yang pertama langsung masuk itu saja. Tadakhul. Kalau yang kedua ini belum diwati, ini tinggal meneruskan iddah yang pertama. Sudah berapa lama iddah yang pertama, 2 persucian atau 2 bulan, maka tinggal meneruskan daripada iddah yang pertama. Ini banat nerusna sapa sewadon alama ing atase zaman sapa kang wis dingin apa manal iddah wa akmalat halan nyempurnakna sapa wadon ing masa apa minal iddah wala iddata lan ora ana iddah iku maujud li ada tolak. Untuk tolak itu tidak ada iddahnya. Kenapa? Li annahu la afinikahin li anna Quran temesune kita laki finikahin jadidin ing dalam nikah jadid. Tolak akan nolak sapa lanang ing wadon fi dalam nikah jadid qoblal wati ing dalam sadurunge wati. Nah, untuk yang kedua kalinya ini kan dia menjadi suami kan dengan nikah jadid dan belum disetubui. Maka kalau belum disetubui
falaisa alaihinna min iktadin tadu naha apalaya ta'alaku mengkora gumantungan bi kelawan nikahin jadid apa iddatun bi khilafi makilan beda di masalah marokah muslimat apa ma fi raj'iyatin dalam raj'iyah lain dalam kasus raj'iyah tadi. Dalam kasus raj'iyah ini baik disetubui atau tidak disetubui harus mengulangi iddah. Tapi ini nggak ada istilah tadakhul ini karena yang tadi kita lupakan sebab sudah kembali ya sudah lupa, sudah habis. Nah, berarti ketika sudah ditolak lagi, ya ini sama halnya membuat menolak baru dari nikah yang pertama. Dan nikah pertama karena sudah diwadi berarti harus ada iddah, harus ada iddahnya. Disinilah nampak perbedaan antara konsekuensi daripada kembali dengan lafaz rujuk, kembali dengan akad baru. Itu ada dampaknya. Yes. Faslun fi iddatil wafat. Pasal menjelaskan iddah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.